Halo netizen, kali ini kita ada Mercedes-Benz New S-Class. Nah, akhirnya kita nge-review juga nih S-Class generasi terbaru yang kode bodinya W223. Nah, kebetulan ini adalah yang unit dari importir umum ya. Jadi ini adalah S500 4MATIC. Sedangkan kalau yang di ATPM, di presisnya itu adanya S450 4MATIC ya. Jadi ini kelasnya lebih tinggi sedikit, dan mobil ini lagi dijual di Matrix Motor Bursa Otomotif Sunter. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu seperti biasa. Nah, yang pertama kita lihat adalah kuncinya. Jadi S-Class ini juga menggunakan kunci Mercedes-Benz yang baru, yang dia bener-bener mewah gitu ya. Ini beratnya tuh, bobotnya tuh mantep gitu ya. Di sini tuh aksennya juga silver gini, ada 3 tombol, lock di logo Mercedes-Benz, unlock, dan buat buka bagasi. Dan yang kerennya juga dia punya door handle yang baru ya. Jadi kalau dikunci, door handle itu rata. Jadi nggak kelihatan kayak ada handle pintu ya. Tapi kalau kita buka, nanti handle-nya itu akan otomatis keluar seperti ini, dan dia tuh ada tulisan Mercedes-Benz di bagian dalamnya. Dan dia juga sudah ada akses keyless go pastinya. Jadi untuk kunci tinggal sentuh pad di belakang ini, dan untuk masuknya juga sama, tinggal sentuh lagi door handle-nya. Dan dia juga door handle itu elektrik ya, jadi kita nggak perlu tarik door handle-nya ini secara full, cukup tarik sedikit aja, nanti pintunya akan terbuka secara elektrik. Dan khasnya mobil mewah juga pastinya, dia juga sudah punya soft closing door, jadi nggak perlu banting-banting, cukup tutup sedikit aja, nanti dia akan ngerapetin pintunya sendiri. Nah, di unit ini juga interiornya tuh bagus ya, jadi dia interiornya tuh two-tone, aksen hitam dengan jok warna beige, yang ini S-Class banget lah istilahnya. Jadi bener-bener mewah, nggak kerasa seperti Mercy yang kayak di C-Class atau E-Class yang agak sedikit sporty dengan interior hitam. Kalau di S-Class ini interiornya tuh cakep banget. Nah, untuk di bagian joknya dia sudah dilapis kulit seperti ini, dia quilted leather dengan aksen perforated di bagian sini. Yang pengaturannya itu khas Mercedes-Benz. Dia ada di bagian pintu. Cuma bedanya kalau kita lihat ya, di sini tuh switchnya itu nggak bisa gerak, tapi dia tetap bisa diatur maju mundur. Walaupun kelihatannya switchnya nggak gerak ya, jadi dia kayak semacam touch sensitif gitu loh. Nah, seperti ini. Biasanya kan kalau di mobil-mobil yang pengaturannya elektrik kan kelihatan tuh switchnya bergerak. Kalau ini tuh nggak kelihatan gerak switchnya. Kita cukup sentuh aja, nanti si joknya itu akan bergerak tergantung posisi mana yang kita atur. Ya pokoknya lengkap lah, bisa naik turunin headrest, maju mundur, terus direbahin, di naikin depannya juga bisa. Bener-bener lengkap sekali. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya aja. Dan untuk nyalainnya, karena sudah smart key, cukup kita kantongin atau kita taruh di interior. Kita injek rem dan tekan start stop engine button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Nah, dia langsung nyala gini ya. Karena kebetulan kalau yang di S500 ini dia tuh menggunakan sistem mild hybrid EQ boost ya. Jadi nggak ada suara starter dari mesinnya ya. Jadi bener-bener halus kayak mobil hybrid, tahu-tahu gereng nyala aja. Oke, sekarang kita tutup dulu. Nah, sekarang kita sudah berada di interiornya all new Mercedes-Benz S-Class ya. Dan ini interiornya tuh benar-benar beda dibandingin generasi sebelumnya. Jadi kalau menurut gue sih, ini adalah S-Class yang paling driver oriented ya. Karena dashboardnya tuh kelihatan minimalis dan berasa gampang untuk diutak-atik sama pengemudi gitu ya. Kalau sebelumnya kan kayak banyak garis-garis atau banyak tempat penyimpanan gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh kayak rasanya tuh gampang untuk mengemudikan mobil sedan sebesar ini ya. Dan untuk setirnya juga ini bagus sekali, karena ini dia unitnya AMG line, setirnya itu juga sporty ala setirnya AMG ya. Dia sudah dilapis kulit dan dia pengaturannya itu lengkap sekali. Di sini ada switchnya, bisa diatur, bisa tilt dan teleskopik. Dan karena ini unit importir umum, dia juga ada heated seatnya ya, bisa dinyalain. Jadi kalau kita kedinginan tuh tinggal nyalain aja, dan nanti daerah yang kita pegang itu di kiri dan kanan terutama dia akan memanas secara elektrik. Di bagian
Spokesnya ini juga kelihatannya tuh tipis minimalis gini ya, karena ini yang AMG. Kalau yang di Mercy biasa gitu ya, yang setirnya yang Avantgarde kayak di ATPM itu dia bentuknya beda. Dan ini sekarang semuanya touch sensitif ya, jadi seperti ini. Ada tombol buat ngatur layar MBUX nya, sama ini tombol untuk ngatur layar di depan pengemudi. Di bagian bawahnya ada buat volume atau buat angkat telepon, voice command, menu favorit. Di tengahnya juga ada klakson sama airbag. Di sebelah kanan bawah ada pengaturan untuk cruise control yang sudah adaptif, jadi dia sudah ada Distronic Plus ya, yang bisa menjaga jarak antara mobil di depan. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan sama menurunkan gigi. Di belakang setir yang sebelah kanan ada tuas gear shifternya ya, atau tuas persnelingnya. Untuk pindahinnya tinggal injek rem dan dorong ke bawah untuk masuk drive, dorong setengah ke atas untuk neutral, dan dorong ke atas full untuk masuk gigi mundur. Dan untuk masuk ke posisi park tinggal pencet tombol yang ada di ujungnya. Untuk transmisinya dia sudah menggunakan transmisi Manjitronic ya, jadi transmisi otomatis torque converter 9 percepatan khas Mercy modern. Yang sebelah kiri combination switch buat wipernya sudah otomatis juga, dan lampu sein buat ngedim, pokoknya buat hal-hal yang biasa ya. Nah sekarang kita akan lihat ke instrument clusternya yang baru ya. Jadi di S-Class W223 ini dia sudah menggunakan 3D instrument panel. Jadi kalau kita lihat ya, mungkin di kamera itu nggak begitu kelihatan, tapi kalau kita lihat nih di bagian odometer ini, dia tuh kayak letaknya tuh lebih jauh dibandingin si dial utamanya ini. Di kamera emang nggak kelihatan, tapi kalau kalian lihat langsung itu tuh kayak celong ke dalam gitu. Dan di bagian atas ini nih yang ada speedometer digitalnya, dia tuh kelihatan ngambang gitu ya. Jadi bener-bener beda gitu kedalamannya antara pot dial yang di kiri kanan, di bagian tengah, sama di bagian atas ini. Ini unik banget. Dan mungkin kalian bertanya, kok di sini tuh ada kayak lampu merah kedap-kedip ya. Nah ini adalah sensor infrared yang dia bisa mendeteksi muka kita kalau misalnya kita udah kecapean atau kita lagi lengah gitu ya. Dia akan memberitahu untuk kita itu istirahat gitu ya. Nah kalau kita lihat langsung itu nggak ada nih dua lampu ini, tapi kalau di kamera seperti ini karena emang dia bisa menangkap dia bisa menangkap cahaya infrared, jadinya dia ada kedip-kedip gitu ya. Aslinya ini nggak akan kelihatan. Untuk instrument cluster ini juga lengkap banget ya. Di sebelah kiri ada speedometer, tachometer seperti biasa, ada fuel gauge di sebelah kiri, dan ada display untuk EQ powernya. Jadi kalau ada tenaga tambahan dia akan geser ke power, dan kalau kita lepas gas atau kita injek rem dia akan masuk ke mode regenerative braking, atau di sini bilangnya EQ charge ya. Di bagian bawah ada jam digital, terus ada temperatur udara luar, ada tulisan ready untuk menandakan kalau mobil itu udah nyala gitu ya. Mungkin karena saking heningnya ini mobil jadinya kadang bisa nggak kedengeran kalau ternyata mesinnya udah nyala. Di bagian sini tadi ada odometer dan trip meter, ada MID, konsumsi BBM-nya berapa, waktu berkendaranya berapa, dan udah berapa lama kita nyetirnya. Terus ada eco display. Nah ini kelihatan banget nih. Jadi eco display yang hijau-hijau ini tuh kayak celong ke dalam gitu. Di sini ada konsumsi BBM instan, attention assist, sambungan radio, dan peta untuk navigasinya. Nah petanya ini juga unik. Jadi yang di Pulau Jawa sama Pulau Sumatera itu kelihatan jauh banget, tapi di panah merah ini tuh kelihatannya lebih deket. Ya emang kalian harus lihat langsung ya, karena susah untuk dijelasin gitu. Bener-bener 3D lah pokoknya, kayak layar-layar 3D kebanyakan. Dan menu setting ini juga baru ya. Jadi ada menu understated kayak biasa, sportnya seperti ini. Nah ini juga di bagian rim dalamnya ini juga kelihatan lebih celong. Dan kalau di mode sport itu isinya sporty banget ya. Ada G-force meter, terus ada display torsi dalam satuan Newton meter, display tenaga dalam satuan horsepower. Di sebelah kanan juga engine data, ada tekanan turbonya, terus ada temperatur oli. Nah di bagian sini juga panel yang di atas ini tuh kesannya tuh ngambang gitu ya, dan RPM-nya tuh jadi digital seperti ini. Terus ada lagi eksklusif. Nah di sini semua latar tuh jadi putih, begitu pula di MBUX yang di tengah. Tapi emang bagusan sih kalau menurut gue pribadi itu yang klasik ya. Kesannya tuh dapat banget feel Mercedes-Benz-nya. Ada navigasi juga, dan ini tuh tadi globe-nya itu atau di bola dunia itu bener-bener 3D gitu ya. Wah ini ngambang gitu. Wah lucu sih.
unik liatnya. Ada layar assistant juga, jadi dia ada layar bantuan berkendara seperti ini. Terus ada layar service, kita bisa mantau tekanan ban, waktu kapan servis. Terus ada level oli mesin, banyak sekali yang bisa diatur. Dan di bagian atas ini itu ada mode-mode untuk heads up display-nya ya. Jadi ini menunya banyak banget, ada yang minimal, ada yang sport, standar, ada augmented reality juga. Jadi ini adalah fitur baru di S-Class terbaru. Jadi kita bisa menampilkan panduan arah dengan berbentuk panah-panah gitu, yang dia akan dipantulin ke heads up display yang sama-sama 3D juga. Jadi kesannya tuh panah itu deket banget, dan semakin kita ngedeketin belokannya, panah itu akan ngikutin gitu. Jadi wah, ini canggih banget sih emang. Dan pastinya juga kita bisa setting di sini brightness-nya dan ketinggian dari heads up display-nya. Ya benar-benar canggih lah instrument clusternya S-Class terbaru ini. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Di bagian sini ada ventilasi AC yang ini minimalis banget. Dia ada 2 bilah seperti ini, yang sebetulnya itu cuma dibelah sama panel kayu ini. Untuk buka tutup AC-nya juga unik ya, karena dia nggak ada knob putar tapi pakai tombol di sini. Jadi kalau nyala semua itu tandanya kebuka, kalau mati seperti ini dia tandanya ketutup. Unik sekali. Ada ambient light strip di bagian dashboard, terus ada electronic parking brake. Untuk pedalnya, karena ini yang trim AMG line, dia metal finish seperti itu, sudah organ pedals, dan di sebelah kiri itu ada footrest yang nyaman banget buat naruh kaki kiri. Untuk di bagian door trim ini full soft touch ya di mana-mana, kecuali di bagian sini yang dia panel piano black. Untuk door handle-nya juga ini mewah sekali, rasanya itu mahal gitu ya. Ada tombol central locking, tadi ada buat pengaturan jok, dan joknya sudah ada memory seat sebanyak 3 slot. Untuk kenyamanan dia juga ada pendingin dan pemanas ya, jadi lengkap heated and ventilated seats. Sama di bagian sini juga ada tombol L yang ini fungsinya adalah mengatur jok sebelah kiri dengan switch yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya ada Pak Bos gitu ya minta dilegain joknya, itu tinggal kita pencet L terus dorong dari tuas yang sebelah kiri sini aja. Di bagian sini juga ada tombol untuk pengaturan power window yang semuanya sudah all auto pastinya. Nah, di bagian sini juga ada tombol spion yang unik sekali. Jadi sebetulnya kita nggak perlu milih kayak mobil biasa ya kan, kalau mau ngejas spion biasanya pilih spion kanan dulu atau spion kiri dulu. Di S-Class terbaru ini dia punya fitur yang bisa membaca arah mata pengemudi. Jadi seperti ini contohnya, kalau misalnya kita lihat ke kanan nih, mata gue lagi lihat ke kanan, spion itu akan ngatur spion yang kanan. Terus begitu pula kalau misalnya gue lihat ke kiri, dia akan ngatur yang kiri. Jadi kita nggak perlu mencet tombol-tombol ini, kita cuma nengok gini aja, dan nanti dia akan ngarahin spionnya tergantung kita ngeliat spion kanan atau kiri. Ini unik sekali. Di bagian sini juga ada tombol buat ngelipat spionnya, sudah elektrik. Untuk tuas lampunya juga sekarang di pintu ya, dia sudah otomatis pastinya. Ada lampu utama, terus lampu senja, lampu parkir kanan kiri, dan ada switch untuk fog lamp belakang. Di bagian sini juga ada speaker, dan oh ya, untuk speakernya dia sudah menggunakan Burmeister Premium Sound System ya. Di bagian bawah ada door pocket sama switch untuk membuka bagasi. Di bawah ada seal plate dengan tulisan Mercedes-Benz. Oh ya, di bagian sini juga ada tombol untuk window lock dan tombol untuk membuka atau menutup sunshade yang ada di belakang. Jadi sudah elektrik. Di bagian atas ada sun visor pengemudi yang ini ada cermin dan lampunya, ada card holder, dan dia juga ada 2 seperti ini ya. Jadi kalau misalnya lagi silau banget itu bisa digunain semua. Ada mikrofon buat nelpon, terus ada grab handle, seatbelt di sini bisa diatur naik turunnya. Spion tengah pasti sudah auto dimming lah ya, dan di atas ini juga banyak panel piano black lagi. Jadi kalau kita lihat nih di sini tuh piano black semua, dan di bagian sini tuh ada kayak garis gitu yang ini adalah fungsinya untuk membuka atau menutup sunroof, yang dia nggak ada tombolnya. Kita cukup swipe aja, nanti sunroofnya akan terbuka seperti ini. Jadi unik banget ya, kita buka sunroof itu nggak perlu mencet tombol, kita cukup nge-swipe.
unik banget. Nutupnya juga sama, kita nutupnya tuh tinggal dorong ini ke depan, nanti dia akan menutup secara otomatis. Nah seperti itu. Di bagian sini juga ada tombol-tombol buat kayak nyalain lampu interior, ini untuk nyalain interior belakang, ada telepon buat Mercedes Me juga, atau telepon buat SOS misalnya kita ada masalah di jalan. Di bagian sini juga ada tombol untuk membuka atau menutup sunshade di plafon belakang atau sunroof belakang, dan ini untuk matiin lampu yang ikut pintu ya. Nah di bagian sini juga ada lampu baca yang dia touch sensitif, jadi nggak ada tombol lampu lagi, dan dia nggak kayak Mercy biasanya yang ada lampu di bagian bawah spion tengah ya. Jadi sekarang lampu baca tuh di sini, udah nggak di bawah spion tengah lagi. Untuk sun visor sebelah kiri juga sama, dia ada cermin dan card holder sama lampunya, dan ada sun visor ganda juga. Di sebelah kiri pun tetap lengkap ya, seat belt bisa diatur naik turun, ada grab handle, dan kebetulan di unit ini tuh ada bantal untuk headrestnya. Di bagian tengah di atas dashboard sini tuh ada ventilasi AC yang modelnya tuh kotak gini, jadi beda banget sama Mercy sebelumnya yang bulat-bulat. Dan sama seperti ventilasi kanan dan kirinya, untuk buka atau nutup ventilasinya tuh pakai tombol yang ada di sini. Jadi kalau nyala semua itu kebuka, kalau mati itu ketutup. Dan sekarang kita lihat ke layar tengah ini ya. Jadi sekarang dia punya MBUX generasi terbaru yang udah beda banget sama MBUX yang udah dipakai di A-Class, B-Class, GLA, GLB, dan lain-lainnya. Sekarang dia full touchscreen, gak ada trackpad lagi di tengah. Jadi trackpadnya tuh cuma di setir sini doang. Yang itu juga agak kurang enak sih kalau menurut gua, karena dia agak miring gitu ya. Lebih enak pakai touchscreen langsung, dan itu tuh bener-bener mengubah rasa dari S-Class ini ya. Karena banyak yang bilang ini tuh terlalu canggih untuk sebuah S-Class yang biasanya tuh dipakai untuk ngangkut bisnismen yang udah tua, tapi untuk di generasi ini tuh udah terlalu canggih. Mungkin banyak yang nggak paham gitu ya cara makainya, tapi ternyata pas sudah dipakai itu gampang banget. Jadi layar segede gini itu tetap gampang dioperasikan walaupun kita sedang berkendara, dan dia tuh ada sistem haptic feedbacknya. Jadi kalau kita sentuh tuh ada bunyi klik 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 gitu, jadi sebisa mungkin kita nggak akan salah ngeklik ya. Untuk sistem atau fitur-fiturnya itu tetap sama ya, dia tetap ada navigasi, sambungan telepon, radio pun juga tetap ada pastinya, dan konektivitas juga tetap lengkap. Ada Apple CarPlay, Android Auto, medianya juga lengkap. Di sini kita bisa sambungin ke Bluetooth. Settingnya seperti ini. Nah untuk settingan audio juga ada yang pure, ada yang 3D sound, ada yang equalizernya bisa diatur banyak banget, balance fader, sound focusnya benar-benar bisa di konfigur sesuka kita. Nah di bagian apps ini juga ada fitur-fitur kayak semacam dashcam. Jadi kamera-kamera di mobil ini tuh bisa difungsikan sebagai dashcam, dan misalnya di parkiran ada yang nyenggol kita bisa cek gitu ya, kayak siapa nih yang nabrak kita, dan kita bisa masukin datanya ke USB. Ada web browser juga, ada Mercedes Me apps yang harus ada koneksi internet juga ya. Dan di sini juga ada fitur energizing coach. Jadi kalau misalnya kita punya wearable device kayak semacam smartwatch yang bisa ngedetect detak jantung ya, kita bisa konekin ke sistem MBUX ini untuk memantau detak jantung kita. Jadi kita bisa diatur, bisa dipantau oleh mobil ini. Jadi keren banget ya. Dan seinget gue dia bisa nyambung ke kayak sistem di mobil gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi marah, dia akan bikin kursi pijat itu jadi lebih kalem gitu ya. Jadi kalau kita detak jantungnya tuh lagi nggak beraturan, mobil ini tuh akan tahu gitu, dan akan dibikin kalem sama mobilnya. Itu unik sekali. Di bagian comfort ini juga settingannya banyak banget. Jadi dia punya fitur pijat di sini yang ada banyak ya, hold, relaxing back, relaxing shoulders, tuh macem-macem. Di bagian seatnya juga ada kinetic seat yang akan menggerakin joknya sedikit demi sedikit biar nggak kaku gitu ya. Dan dia juga ada fitur ambient lighting yang tetap kayak Mercy biasanya, ada 64 warna. Dan di bagian multicolornya itu juga warnanya tuh makin banyak ya. Jadi biasanya kan ada ocean blue, burning blue, nih juga baru, red moon, terus ada fresh cyan, Miami rose, nih juga warna baru, Venice pink, jungle green tetap ada. Yang bagus sih Malibu sunset ya. Jadi dia perpaduan antara
kuning, merah, pink gini dan putih gitu. Ada chrome shine jadi kelihatan lebih seperti garis putih gini, dan ada ultramarine jadi seperti ini. Tapi sekarang yang paling bagus bukan Red Moon lagi tapi Malibu Sunset, karena ini cakep banget. Dan dia juga bisa ngikut perintah AC ya. Jadi misalnya kita naikin suhunya, dia akan ada garis merah seperti itu. Kalau kita dinginin, dia akan ada garis biru. Ini unik sekali. Dan di bagian energizing comfort juga ada semacam mode yang misalnya kita lagi ngantuk gitu ya, kita bisa pilih energizing comfort mode refresh, dan nanti si AC-nya itu akan ngeplan sendiri. Jadi kayak kita tuh dihembusin AC dari ventilasi tengah, kita jadi lebih seger gitu ya kesannya. Dan di bagian sini juga ada warmth, vitality, joy, well-being. Jadi energizing comfort ini adalah mode yang bisa membuat kita tuh lebih relax gitu ya. Di bagian sini tadi ada shortcut buat energizing comfortnya langsung. Di bagian sebelah sini juga ada setting kendaraan, yang ini banyak banget. Ada setting keselamatan berkendara ya, ada active distance assist, terus ada active steering assist, active lane change assist, ada stability control, active brake assist, lane keep assist, blind spot assist, ada traffic light view juga, ada attention assist. Di bagian kamera ini juga ada buat buka kamera covernya. Ada auto parking juga, jadi dia bisa parkir otomatis. Di bagian sini ada interior motion sensor, jadi kalau ada yang mecahin kaca dia akan membunyikan alarm. Di bagian lampu ada setting buat dynamic deep beam juga, jadi dia bisa ngikutin arah setir, spotlight, deep beam. Ada lampu welcome light, kalau kita buka di malam hari dia akan nyorotin lampu gitu. Dan tadi ada buat ambient lighting. Di bagian sistem ini juga makin banyak, ada lagi, ada Hey Mercedes segala macam. Dan oh ya, untuk fitur Hey Mercedes ini juga jadi lebih bagus gitu ya, karena dia bisa multiple command. Jadi seperti ini contohnya, Hey Mercedes, how may I help you? Change the ambient light color to blue. Okay, I'm changing the color. And set my temperature to 21 degrees. I have set the temperature to 21 degrees. Nah, jadi seperti ini ya. Si fitur MBUX ini atau voice command itu bisa mengatur multiple command. Jadi nggak perlu Hey Mercedes ini, Hey Mercedes ini. Jadi cukup sekali ngomong Hey Mercedes saja, dia akan langsung melakukan perintah yang dari kita gitu ya. Cukup sekali ngomong aja, dia langsung bisa mengerjakan banyak tugas gitu. Jadi ini jauh lebih canggih ya dibandingin generasi pertama MBUX. Nah, untuk di layar bawahnya dia ada tampilan untuk AC-nya. Jadi dia udah ada AC yang menggunakan climate control. Kita bisa atur temperaturnya berapa. Paling panas itu di 28,5. Paling dinginnya di berapa nih? 15,5 ya. Jadi bisa dingin banget. Dan fan speednya juga bisa dibedain kiri kanan. Ada auto climate juga di masing-masing sisi, sirkulasi udara, dan climate menunya juga banyak ya. Arah AC-nya bisa dibedain, terus bisa disinkronize. Ada buat ngatur AC belakang, jadi total dia ada quad zone, 4 zona AC, dan ada air quality-nya juga. Dia punya fitur air freshener dan ada fitur ionization juga, jadi untuk membersihkan udara di kabin mobil ini. Terus di bagian sini tuh ada kayak semacam swipe down kayak mobil, kayak layar handphone gitu ya. Nah, jadi ada shortcut ke settingan mobil seperti ini. Jadi buat matiin heads up display, 3D driver display, ESP, buat naikin kendaraan menggunakan suspensi udara, matiin fitur-fitur safety. Itu kita nggak perlu ngubek-ngubek ke menu-menu lagi. Jadi cukup swipe ke bawah aja, nanti dia akan munculin shortcut seperti handphone kekinian ya.
Nah, untuk di bagian kamera ini juga canggih sekali karena dia kamera 360 derajat itu jernih sekali. Ada banyak display juga. Yang pastinya ada tampilan depan, belakang. Kita bisa geser-geser kamera ini juga. Bahkan bisa ngezoom. Tuh udah bener-bener kayak video game gini ya. Bahkan ada mode autonya juga. Ada active position, di sini juga ada parkir otomatis. Jadi MBUX terbaru ini adalah fitur infotainment atau entertainment system dari mobil yang paling canggih saat ini. Full stop. Keren banget. Lanjut ke bagian bawahnya. Di bagian sini tuh tetap ada beberapa tombol-tombol fisikal ya. Jadi kayak tombol hazard ini memang peraturannya wajib ya untuk tombol fisikal. Di bagian sini juga ada settingan ke mobil. Terus ada kotak ini, yang ini adalah sidik jari atau fingerprint sensor yang ini bisa berfungsi sebagai penanda siapa yang lagi nyetir ya. Misalnya kita save untuk pengemudi pertama, itu bisa di save, pengemudi kedua juga bisa ngedaftarin jarinya. Jadi settingannya itu bisa sesuai dengan siapa yang lagi nyetir. Di sebelah sini juga ada volume adjuster buat mute, ada settingan ke mobil, tadi tombol untuk kamera 360 derajatnya, dan ada dynamic select ya untuk mode berkendara. Seperti ini. Dia ada 5, ada Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, dan Individual. Individual ini juga bisa diatur masing-masing ya. Jadi mesinnya Eco, Comfort, Sport atau manual, suspensinya Comfort, Sport atau Sport Plus, setirnya Comfort atau Sport, dan ESP-nya juga Comfort atau Sport. Jadi bisa disesuaikan dengan gaya nyetir kita ya. Nah, di sebelah layar ini tadi ada start stop engine button, yang di bagian bawahnya juga ada tombol untuk mematikan sistem auto stop startnya. Jadi dia punya fitur yang bisa mematikan mesin ketika lagi di lampu merah, tapi kalau nggak suka ini bisa dimatikan. Di bawah sini di center console dia ada panel piano black yang gede banget ini, yang kelihatannya mewah tapi mungkin seiring waktu dia akan gampang baret gitu ya, atau gampang berdebu karena emang piano black itu seperti itu sifatnya. Nah, di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan yang kayak buat naruh handphone, yang bahkan dia juga bisa berfungsi sebagai wireless charger. Ada 2 buah cup holder dan ada input USB Type-C seperti ini. Di belakang layar pun juga ada tempat penyimpanan seperti ini ya. Jadi bisa naruh barang-barang kecil. Di center console tengah ada tempat penyimpanan dengan 2 buah input USB Type-C, dan di tengah sini juga empuk banget ya kulitnya, benar-benar berasa seperti mobil mewah yang seharusnya. Glove box itu juga soft opening, dalamnya blue, dan ada tempat buat naruh parfum OEM dari mobil ini. Bahkan sampai di bawah sini itu soft touch loh. Glove box juga bisa dikunci dan pastinya sudah ada airbag ya. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk di kabin depan dari si Mercedes-Benz S-Class W223 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si Mercedes-Benz All New S-Class ini ya. Nah, sama seperti di pintu depannya, pintu belakang ini juga punya fitur soft closing door. Jadi nggak perlu banting-banting lagi, cukup rapetin sedikit aja nanti dia akan kesedot secara otomatis ya. Dan door handle-nya pun juga sama, kita nggak perlu tarik sekuat tenaga, cukup tarik sedikit aja nanti door handle-nya itu akan membuka pintunya secara otomatis. Oke, sekarang kita masuk ke belakang aja. Nah, jadi seperti inilah rasa duduknya di kabin belakang Mercedes-Benz S-Class generasi terbaru ya. Nah, ini adalah posisi di belakang, posisi berkendara gue ya. Tinggi gue 170 cm dan lega banget, hampir sejengkal. Dan ini juga bisa diatur. Jadi sama seperti jok depannya, kita bisa panjangin, mundurin, bisa direbahin juga. Headrestnya bisa diatur naik turunnya. Ada memory seat juga, bahkan ada 3 slot, dan sama seperti jok depan ada heated and ventilated seats. Terus di bagian sini itu juga banyak tombol kayak buat power window. Bahkan kita juga bisa buka yang kiri. Pastinya sudah all auto, dan ada buat sunshade ini ya. Ini sunshade yang atas, dan ini untuk sunshade yang ada di belakang. Terus kalau misalnya kita tarik
switch jendela sekali lagi. Setelah jendela ketutup, dia akan membuka ini ya, sunshade-nya. Nah, sama seperti yang kiri juga, kalau jendela udah ketutup, kalau ditarik lagi dia akan membuka sunshade-nya. Jadi ini bisa total privacy sekali. Di bagian belakang jok depan ini juga ada seat back pocket ya, cuma kan lagi disarungnya, kita lihat sebelah kiri aja. Di sini tuh ada tempat penyimpanan seperti itu, dan di belakang center konsol ini tuh ada ventilasi AC yang sama seperti di depan. Dia modelnya kotak-kotak gitu, dan buat buka tutup ventilasi AC juga sama menggunakan tombol yang ada lampunya seperti ini. Untuk di belakang AC juga dual zone ya, bahkan kita bisa atur AC sendiri, dan sama seperti di depan kalau kita mainin temperaturnya, kita panasin seperti ini, dia ada ambient light yang mengikuti pilihan warna kita. Bahkan fan speed-nya juga bisa dibedain loh, kiri kanan. Jadi total mobil itu punya quad blower. Arah AC juga bisa diatur ke muka, ke kaki. Ada mode auto juga. Udah kayak AC depan aja ini mobil. Di belakang sini, di bawahnya ada 2 buah input USB Type-C dan ada power outlet 12 volt. Terus di bagian tengah sini juga masih ada gundukan karena ini sedan berpenggerak roda belakang. Terus di tengah, kalau misalnya di sini nggak ada orang, armrest ini bisa diturunin, dan di tengah sini tuh ada tablet yang itu fungsinya tuh kayak di MBUX di depan. Jadi tablet ini tuh fungsinya benar-benar kayak sistem MBUX-nya di situ ya. Kita bisa atur posisi jok kita seperti apa. Terus ada panel-panel yang bisa dipanasin. Jadi armrest di sini sama di bagian pintu itu ada heaternya. Jadi kalau kedinginan gitu ya, kita bisa atur panel-panel tersebut supaya bisa dingin, dan ambient light pun juga bisa diatur dari sini. Tuh. Beratnya pun juga bisa dibedain. Efeknya juga ada banyak, ada multicolor information, greeting, operating feedback. Di sini ada buat volume. Terus di bagian sini ada setting, ada sunblind, yaitu sunshade-nya ya, buat apa namanya tuh, pelindung mataharinya. Kita bisa tutup semua. Nah, kalau tutup semua nanti yang atapnya juga akan ikutan. Di sebelah kiri pun juga sama. Di belakang. Dan kalau misalnya kita pilih open all, semuanya akan langsung ngebuka secara bersamaan. Di bagian lampu, kita bisa atur setting lampu interior dan eksterior. Di bagian sistem juga buat ngatur display brightness, audio, macam-macam ya. Dan ini juga sebetulnya tablet Android biasa gitu ya. Nih seperti ini. Ini tuh aslinya tablet Samsung yang di-link ke sistem MBUX dari mobil ini. Keren sekali ya. Dan kalau misalnya kita udah selesai, kita tinggal taruh di rumahnya lagi dan dia akan dikunci gitu ya. Ini keren sekali. Di sini juga ada buat matiin atau nyalain tablet tengahnya. Di belakang sini ada tempat penyimpanan yang ada wireless chargernya juga, dan di sini ada USB Type-C 2 buah. Di depannya ada 2 buah cup holder yang ini bisa adjustable seperti ini ya, dan kayak ada tempat pulpen gitu ya untuk yang di bagian pertamanya. Pasti pencet kedua baru dia keluar cup holdernya. Dan kalau ditegakin dia seperti ini, jadi emang agak nongol, emang agak kurang pas ya buat didudukin, tapi misalnya terpaksa banget ya masih bisa lah buat senderan. Nah, yang kerennya adalah di bagian tengah sini. Di sini kan kelihatan nih ada 3 buah colokan seatbelt atau seatbelt buckle. Nah, semua seatbelt buckle di mobil ini ada lampunya. Jadi kalau di malam hari tuh kita nggak akan salah nyolokin gitu ya seatbelt mana yang kita masukin. Dan kerennya tuh, dia tuh kayak heartbeat gitu ya nyalanya, berpendar kayak satu button Honda kekinian gitu. Ini keren banget. Di belakang sini juga ada tempat seperti ini yang kita bisa option untuk menjadikan ini sebagai kulkas, tapi di unit ini emang nggak ada. Oke, di bagian jok sini juga sama seperti di depan, dia kulit dengan material super mewah seperti ini yang ada perforatednya,
Untuk di bagian door trim, sama seperti di depan, di atas, di tengah sini, di bawah sini tuh semuanya full soft touch. Di pintu pun juga sama, ambient light di mana-mana, audio Burmester juga sampai belakang, dan ada door pocket di bagian sini. Di bawah juga ada seal plate dengan tulisan Mercedes-Benz. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari si Mercedes-Benz New S-Class. Yuk sekarang kita keluar dan kita cek ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Mercedes-Benz New S-Class ini ya. Nah ini dia, karena ini yang S500, dia menggunakan mesin 3000 cc 6 silinder turbo dengan kode M256. Nah bedanya sama yang S450, di S500 ini dia menggunakan sistem mild hybrid yang bernama EQ Boost. Jadi kedengeran tadi starter tuh super halus karena dia nggak punya motor starter kayak mobil biasa. Jadi motor starter itu digantikan sama generator yang bisa berfungsi ganda ya, menyalakan mesin ini, atau dia juga bisa membantu menyimpan tenaga untuk dibalikin ke aki gitu ya. Jadi kalau misalnya mesin itu lagi mati, generator itu akan menyuplai tenaga ke sistem kelistrikan mobilnya. Jadi bener-bener halus, dan dia juga ada sistem regenerative braking yang akan mengumpulkan tenaga yang biasanya dibuang sia-sia ke generator tadi, supaya pas kita butuh tenaga dari generatornya, dia bisa mengurangi waktu akselerasi ya. Untuk tenaga mesinnya 362 HP dengan torsi 500 Nm, tapi dari sistem EQ Boost-nya itu dia ada tambahan 250-an Nm lagi. Jadi torsinya itu banyak banget, bener-bener kuat lah untuk sedan sebesar ini. Dan untuk transmisinya tadi ya, dia menggunakan transmisi 9 percepatan yang bernama 9G-tronic ke 4 rodanya, karena dia sekarang 4MATIC ya, atau all wheel drive. Untuk ruang mesin ini juga super rapih, bener-bener beda dibandingin mobil-mobil lain yang biasanya agak berantakan ya, tapi emang seperti inilah S-Class. Untuk cupnya juga udah pakai hidrolik, dan yuk kita tutup dulu. Oke, untuk tampilan eksterior dari Mercedes-Benz New S-Class ini juga beda jauh dibandingin generasi sebelumnya ya. Mewahnya tetap dapat, tapi banyak yang bilang kalau generasi W223 ini terlalu canggih lah, terlalu modern dan terlalu futuristis untuk sebuah S-Class yang biasanya tuh agak kalem dan agak old school gitu ya. Makanya di generasi ini tuh banyak yang komen duluan sebelum lihat langsung. Padahal pas lihat langsung, ini not bad loh, ini ganteng, dan ya bener, harus lihat dulu sebelum komen. Karena waktu gue lihat dari gambar itu juga sama, kayak kok S-Class jadi terlalu canggih begini, jadi mirip-mirip C-Class. Tapi pas lihat langsung, wibawa S-Class itu tetap ada. Jadi Sonderklasse masih lives on. Dan karena ini yang trim AMG line, bumpernya tuh jadi lebih sporty dengan aksen ventilasi di bagian depannya, dan grillnya itu juga banyak garis-garis chrome gini ya. Nah di bagian depan grill ini juga ada panel yang kelihatannya tuh kayak bolong, tapi ternyata enggak ya, karena di balik sini tuh ada radar untuk sensor dan adaptive cruise control serta kawan-kawannya. Cuma sekarang di W223 ini kamera depan untuk kamera 360 nya tuh terekspos gitu aja ya, nggak ngumpet kayak generasi sebelumnya. Ini yang agak disayangkan sih, jadi kayak ada tompel di depan gitu. Untungnya sih warna hitam ya, coba kalau panel itu warna putih, wah udah buyar lah, jelek lah langsung. Di bagian cup ini juga ada emblem tancap 3-pointer star seperti itu, dan sensor parkirnya juga banyak banget ya, di depan sini ada 6 titik lah. Nah yang keren adalah di bagian depan dari bagian depan S-Class ini adalah lampunya, karena dia menggunakan lampu berteknologi baru dari Mercedes-Benz yang bernama Digital Light, yang dia punya 84 titik LED di bagian dalamnya yang dia bisa memantulkan gambar ke jalan. Jadi misalnya kita lagi di tol, terus kan pasti dia ngebaca rambu-rambu ya. Jadi di kamera depan itu dia bisa membaca rambu-rambu di tol. Dia akan menampilkan kayak berapa speed limit yang ada di tol, atau misalnya kita lagi mau belok, dia akan ngegarisin arah mana yang kita harus ambil. Jadi bener-bener canggih lampu ini. Jadi lampu ini bisa menggambar garis di jalan gitu, keren banget. Dan bahkan saking kerennya di bagian sini tuh ada logo Digital Light-nya yang jadi kelihatan futuristis sekali ya. Tadi emang generasi
W223 ini benar-benar beda dibandingin generasi sebelumnya ya. Seinnya juga pasti udah LED dan ya nggak perlu disebutin lagi, canggih sekali. Di bagian samping, karena ini yang AMG, dia juga velgnya sporty seperti ini. Dan kalau yang AMG itu dia velgnya lebih besar ya. Untuk ukuran bannya 255/35 R21, jadi besar banget. Di sini bannya Pirelli P0, remnya juga gede banget yang pastinya udah lengkap dengan teknologi safety standar ya, kayak ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, nggak perlu ditanya, udah pasti standar. Lanjut ke samping, di bagian bawah pintu atau di bagian bawah fill plate, samping side skirt itu juga ada list chrome-nya seperti itu, ada window line warna satin chrome seperti ini, dan ada lampu sen LED. Di bagian ujungnya juga ada kamera samping buat kamera 360 derajatnya. Dan untuk door handle-nya juga kayak Mercy konvensional yang di bagian atas itu chrome, tapi di bagian bawahnya warna body, cuma bedanya ini dia rata sama body aja ya. Lanjut ke belakangnya, di bagian sini juga ada tutup tangkinya. Nah, di sini dianjurkannya round 95 tapi dianjurkan round 98 tapi minimal round 95. Dan ada diagram untuk tekanan angin juga ya. Nah, untuk di bagian belakang ini juga sama. Ini untuk sebuah S-Class ini bisa dibilang terlalu futuristis ya. Bahkan mirip-mirip seperti CLS. Jadi sedan coupe dari Mercedes-Benz yang basis dari E-Class ya. Jadi ini tuh beda gitu dibandingin generasi sebelumnya yang masih agak mewah, masih agak megah gitu ya. Kalau di sini tuh jadi agak-agak sporty ya. Dan sama seperti lampu depan ya, lampu belakang ini juga canggih sekali dengan lampu LED yang benar-benar cantik seperti ini, dan lampu rem itu di bagian bawah, lampu mundurnya di bagian dalam situ, dan plat nih kalau lagi nyala. Unik banget. Rear fog lampnya juga kecil-kecil cabai rawit gitu ya, jadi cuma setitik gitu tapi lebih terang dibandingin yang lainnya. Untuk di bagian emblem, di sebelah kiri ada emblem S500 dan di sebelah kanan ada emblem 4matic. Untuk kacanya juga ini kelihatannya kayak agak opaque gitu ya, jadi semacam ada elektrokromatik gitu ya kalau diperhatiin, unik juga. Dan ada hammer stop lampnya di atas tadi. Untuk di bagian bumper, karena ini yang AMG line, dia ada aksen knalpot di bagian kanan dan kiri yang aslinya itu dia bolongnya seperti itu, dan ada aksen diffuser di bagian tengah bawah. Untuk sensor parkir juga banyak nih, ada 6 titik, dan untuk kamera mundurnya dia ngumpet di bagian sini ya. Oke, sekarang kita buka bagasinya, tuh kan zoom lagi. Nah, seperti ini bagasi dari S-Class terbaru ya. Jadi ini gede banget, bener-bener dalam. Ya emang S-Class bagasinya selalu gede sih ya. Cuma karena di sini nggak ada kulkasnya, kesannya tuh jadi makin gede gitu ya. Di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan lagi, bisa naruh barang bawaan yang bisa diumpetin. Di sebelah kanan ada tempat naruh P3K dan ada power outlet 12 volt. Di bagian sini juga ada hook buat gantungan belanja. Di sebelah kiri nggak ada apa-apa, tapi ada lampu di bagian kiri sama di kanan ya. Untuk segitiga pengamannya juga tersimpan rapi di bagian sini, dan ada lampu pengaman ini ya. Jadi yang putih ngadep ke bawah buat nerangin bagasi, dan yang merah itu untuk ke belakang ya, biar orang belakang tuh tahu kalau ada mobil lagi buka bagasi. Oke, sekarang kita tutup aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mercedes-Benz New S-Class tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di Matrix Motor, Bursa Otomotif Sunter. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah aja ya. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.